Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Pasti banyak dari kita yang tidak mengetahui peristiwa tiga daerah. Peristiwa tiga daerah adalah peristiwa revolusi di dalam revolusi dengan PKI sebagai dalang utama. Peristiwa ini berawal setelah 2 bulan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan ketika hilangnya pemerintahan Jepang. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Karasidenan Pekalongan, Jawa Tengah. Menurut salah satu literasi, pemberontakan ini dipelopori oleh Parto Suktino yang menghasut Sakyani. Sakyani alias Kutil dijuluki Robespierre tiga daerah. Ia adalah orang yang memimpin peristiwa revolusi di tiga daerah tersebut. Saat Kutil berkuasa, semua elit birokrat, pangreh praja, yaitu residen, bupati, wedana dan camat, dan sebagian besar kepala desa diganti dengan orang-orang pilihannya. Para elit sebelumnya diculik dan dibunuh dengan cara disembelih. Lokasi yang digunakan untuk melakukan penyembelihan, salah satunya adalah di jembatan Talang Tegal. Sakyani adalah orang yang sejak kecil dipenuhi bintil-bintil kecil berwarna hitam yang memenuhi seluruh wajahnya. Ia selalu dihina oleh teman-temannya, sehingga ia dijuluki dengan nama Kutil karena wajahnya yang memang penuh dengan kutil. Walaupun setelah dewasa bintil-bintilnya menghilang, ia tetap dijuluki Kutil oleh orang-orang. Karena keadaannya itu, dia menjadi anak yang nakal dan tidak patuh terhadap orang tuanya. Didikan ayahnya yang keras membuat jiwanya terus memberontak. Didikan keras ini bagaikan mengasah kebencian dalam dirinya. Moral dan agama yang diajarkan padanya ditolak mentah-mentah olehnya, padahal ayahnya adalah seorang yang alim. Ia lebih memilih bergaul dengan orang-orang di pelabuhan yang memiliki tabiat buruk. Dia semakin tumbuh menjadi anak yang liar. Hal ini disebabkan pergaulannya di pelabuhan yang membuatnya belajar kemaksiatan dan kejahatan. Yang menjadi temannya ketika di pelabuhan adalah para perompak dan bandit. Karena pergaulannya yang buruk, ia sering berkelahi dengan temannya di sekolah yang menghinanya. Ia kemudian memilih untuk berhenti sekolah saat kelas 2. Ia kemudian menjadi kuat di pelabuhan. Ia diajari bertarung oleh para bandit agar bisa ditakuti dan dapat mempengaruhi orang lain dengan kekuatan. Karena sering berada di pelabuhan, dia banyak bertemu orang-orang yang datang dari penjuru negeri. Ia pun mulai mengenal ideologi komunisme, ideologi yang mengatakan sama rasa dan sama rata. Ideologi ini membuatnya merasa bahwa komunisme adalah ideologi yang menjawab keresahannya atas ketidakadilan dunia terhadapnya yang selalu dihina karena wajahnya. Oleh para komunis, dia dididik agar ia berani memberontak terhadap ketidakadilan dunia. Setelah banyak menerima ideologi komunis, ia kemudian menjadi aktivis PKI dan membuat Sarekat Rakyat di Tegal. Dia melakukan propaganda dengan menghasut para petani, buruh dan nelayan di Tegal untuk memberontak kepada pemerintah. Dia memimpin pasukan untuk menghancurkan bangunan pemerintahan Belanda dan membunuh para pribumi yang menentang cita-cita pendirian negara komunis pada tahun 1926. Dari peristiwa ini, dia mulai melakukan penyembelihan terhadap orang-orang yang menentangnya. Namun pemberontakan ini gagal dan akhirnya dia ditangkap dan dipenjara di Digul. Saat di dalam penjara, ia berhasil kabur dari penjara dengan cara membunuh orang Belanda yang menjaga penjara dan mencuri perahu untuk kembali ke Tegal. Ia berhasil lolos dengan beberapa orang temannya, tetapi karena tidak adanya makanan ketika berlayar, ia membunuh teman-temannya agar dapat bertahan hidup. Setelah sampai di Tegal, ia menyamar sebagai tukang cukur dan menikahi seorang gadis yang mau menerima kekurangannya. Ia kemudian mencalonkan diri menjadi lurah pada tahun 1937. Tetapi ia kalah suara yang membuat darahnya menjadi mendidih. Ia kemudian berpura-pura menjadi guru ngaji agar tidak dicurigai oleh Belanda. Secara diam-diam ia mulai menjalin kontak dengan orang-orang komunis yang masih tersisa setelah pemberontakan tahun 1926. Saat Jepang kalah oleh sekutu, Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya. Pada saat proklamasi kemerdekaan di Jakarta ini,
Ia mulai bergerak untuk membangkitkan kembali gerakan komunis. Ia berusaha mendirikan negara sendiri dengan membunuh siapapun yang dianggapnya sebagai musuh. Banyak orang yang takut kepadanya, sehingga dia mendirikan komplotan bandit dengan nama Lenggaung Kutil. Kedekatannya dengan seorang kiai yang dikatakan memiliki kekuatan istimewa membuatnya semakin ditakuti karena dianggap memiliki ilmu kebal. Pada bulan Oktober tahun 1945, Tan Malaka menginstruksikan gerakan anti suap raja kepada seluruh pimpinan PKI. Ia yang merasa sebagai pimpinan PKI di Tegal mulai melaksanakan gerakan anti monarki di Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Dalam proses penggantian Pangereh Praja, ia menyiksa dan membantai siapa saja yang menentangnya. Dia menyembelih seluruh bangsawan dan pejabat yang menentang komunisme di Tegal. Ia juga menghidupkan sebuah organisasi yang bernama Angkatan Muda Republik Indonesia atau disingkat dengan AMRI yang berada di bawah PKI. Anggota dari AMRI adalah para pedagang, penjual makanan, petani miskin, tukang besi, dan penjual jamu. Markas mereka berada di ujung Rusi dan Talang. Seluruh pemuda AMRI memakai selempang janur kuning pemberian Kiai Magdum sebagai lambang perlawanan, pemberi kekebalan, serta penangkal roh jahat. Langkah awalnya adalah mengganti pejabat-pejabat lama dan orang-orang golongan Pangereh Praja dengan orang pilihannya. Pemerintahan, perusahaan-perusahaan, dan gudang-gudang berhasil dikuasai. Orang-orang yang tidak menerima keputusannya akan langsung disembelih. Dengan gerakan yang masif, ia berusaha mendirikan negara komunis sendiri di 3 daerah yaitu Tegal, Brebes, dan Pekalongan dengan memproklamirkan berdirinya negara Talang di 3 daerah itu. Slogannya saat itu adalah pemerintahan rakyat untuk menghancurkan pemerintahan Republik Indonesia. Pemikirannya itu ternyata disambut gembira oleh rakyat yang menganggapnya sebagai orang yang mengubah nasib mereka menjadi lebih baik. Dan siapapun yang menentangnya akan langsung disembelih oleh para anggotanya. Ia juga membuat kegiatan bawah tanah yang tertutup tanpa diketahui oleh banyak orang dengan melakukan penyusupan. Sakyani atau Kutil kemudian menangkap seorang bupati tua. Bupati itu ditelanjangi dan diseret ke dalam penjara. Pejabat pemerintahan lain dan para polisi diculik dan dibantai di jembatan Talang, Tegal. Ia juga melakukan penyembelihan kepada etnis Cina di Brebes dan memperkosa perempuannya. Tidak ada satu orang pun yang menentangnya. Golongan bawah dan kalangan agama terpaksa mengikutinya karena takut dibunuh oleh si Kutil. Ia sengaja menggunakan pengaruh Islam dan ulama sebagai kekuatan politiknya dengan memasang tokoh Islam dan bandit sebagai bupati maupun kepala desa. Mereka yang menjadi petinggi itu harus tetap tunduk kepadanya. Sakyani atau Kutil sering melakukan pembunuhan dengan berdiri di atas podium dan membawa orang yang sudah ditangkap. Ia menyebutkan nama orang tersebut dan meminta persetujuan untuk menyembelihnya. Para massa tentu setuju dan tidak berani menolak perkataannya untuk membunuh orang yang ditangkapnya itu. Sakyani dan anak buahnya juga mengepung rumah Raden Mas Harjo Wiono, lurah desa Cerih. Sakyani mengancam membakar rumah Raden Mas Harjo Wiono bila tidak keluar rumah. Raden Mas Harjo Wiono pun keluar bersama istrinya dengan pakaian resmi. Sakyani dan anggotanya lalu melucuti dan menelanjangi keduanya dan mengganti pakaiannya dengan karung goni. Suami istri ini lalu diarak dengan diiringi gamelan dan diperlakukan seperti ayam. Mereka dipaksa meminum air mentah dalam tempurung kelapa dan memakan dedak. Sakyani dan anggotanya tertawa. Pasangan itu kemudian ditahan di kecamatan. Sakyani dan anggotanya juga melakukan razia pada setiap kereta api jurusan Purwokerto dan Tegal. Para penumpang yang menggunakan belangkon akan dirampok atau dibunuh. Setiap lurah dan camat yang menentang akan dicopot, diseret, dan dicincang di jalan raya sebagai tontonan untuk menakuti para rakyat. Gerakan rakyat 3 daerah ini mulai bergerak menyerbu kantor-kantor kecamatan, Kawedanan, dan menyerbu kantor polisi di Kejambon. Para pejabat pun melarikan diri, sedangkan pejabat yang tertangkap akan dibunuh. Pernah ada orang yang berani menentang Sakyani dengan menolak gerakan rakyat tersebut. Para anggota Sakyani menangkapnya, kemudian orang itu diseret dan dipukul kepalanya menggunakan besi. Kepalanya pun pecah dan meninggal seketika di markas pemuda ujung Rusi. Seorang camat Adiwerna yang bernama Raden Mas Suparto berani berbicara di depan umum dan menghujat Sakyani. Tanpa komando dari Sakyani,
anggotanya dengan segera menyembelih Suparto. Kepala Suparto yang masih berlumuran darah kemudian dibawa ke depan Sakyani. Para anggotanya kemudian menangkap anak sulung Camat Adiwerna yang bernama Slamet. Slamet kemudian diikat dan dijatuhkannya di atas batu besar berulang kali hingga tewas. Sakyani mulai membunuh orang-orang dari golongan agama sejak tanggal 27 November tahun 1945. Kiai yang memiliki pengaruh besar di Talang ditangkap karena menentang dan mempengaruhi santrinya untuk melawan Sakyani. Kiai ini dibawa ke selatan, lalu dimasukkan ke dalam bangunan tua yang tidak digunakan, lalu disembelih. Seluruh orang Cina di Tegal diminta untuk menyerahkan harta benda atau apapun yang diminta oleh Sakyani. Karena ketakutan, banyak orang-orang Cina yang kabur dari Tegal dengan meninggalkan harta bendanya. Bupati Tegal saat itu, yaitu Sunaryo, juga menjadi salah satu target gerakan Sakyani atau Kutil. Akan tetapi sebelum aksi Kutil untuk menculik dan membunuh Bupati Tegal tercapai, Sunaryo diselamatkan oleh Mansur dari Pemuda Api, yaitu Angkatan Pemuda Indonesia. Penyelamatan Sunaryo berdampak pada Kardina yang saat itu ada di lingkungan Kabupaten Tegal. Ini menjadi peristiwa gelap bagi Kardina. Kardina sendiri adalah adik dari Raden Ajeng Kartini yang menjadi ibu angkat Sunaryo. Kardina menjadi sasaran kemarahan rakyat. Pakaian Kardina dilepas dan diganti goni lalu diarak keliling kota dan diancam akan dibunuh. Akan tetapi ketika sampai di depan rumah sakit Kardina pura-pura sakit dan dirawat. Pada malam harinya, ada usaha penyelamatan oleh orang-orang dekatnya, sehingga Kardina selamat dari amukan orang-orang Sakyani atau Kutil dan tidak sempat dibawa ke Adiwerna. Untuk menutupi gerakan PKI, Sakyani mengangkat kiai untuk menjadi bupati. Beberapa bupati seperti di Brebes, Tegal, Pemalang dan residen Pekalongan, dan beberapa tempat lain adalah kiai yang diangkat oleh Sakyani. Hal ini membuat orang-orang meyakini bahwa ini adalah gerakan aliran-aliran Islam, sosialis dan komunis, padahal sepenuhnya ini adalah gerakan komunis. Saat menyerang kota Pekalongan, Sakyani berhasil ditangkap dan hampir dihukum mati. Namun saat agresi militer Belanda, suasana di Tegal menjadi kacau. Sakyani pun berhasil melarikan diri saat kekacauan terjadi. Ia kemudian melarikan diri ke Jakarta dan kembali bekerja menjadi tukang cukur. Pada tahun 1949, ada orang Slawi di Jakarta yang mengenali wajahnya. Ia kemudian kembali ditangkap dan mencoba melakukan gerasi kepada Presiden Soekarno pada tanggal 1 Agustus tahun 1950, namun ditolak. Pada tanggal 5 Mei tahun 1951, Sakyani pun dieksekusi mati di pantai Pekalongan. Semoga informasi sejarah kelam ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.